Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Selasa 22 Februari 2022. Bacaan-bacaan suci yang menjadi permenungan kita hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Petrus yang pertama bab 5 ayat 1 sampai 4 dan Injil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memestakan Pesta Tahta Santo Petrus. Pesta Tahta Santo Petrus boleh kita sebut sebagai wibawa gereja untuk menekankan simbol kesatuan gereja sekaligus simbol pelayanan gereja. Dikatakan sebagai simbol kesatuan karena Yesus sendiri telah menetapkan Petrus sebagai pemimpin bagi para rasul dan juga bagi kita bersama. Yesus berkata demikian, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Penegasan ini menjadikan kita mengimani iman akan para rasul dan kesatuan kita bersama dengan Petrus sebagai pimpinan atau yang oleh gereja disebut sebagai paus pertama menjadikan kita semua di bawah pimpinannya. Maka kesatuan kita itu sungguh nampak dalam hierarki yang ada dalam gereja kita. Kita harus melihat bahwa hierarki ini bukan lebih pada kuasa, tetapi bagaimana gereja menyimbolkan sebagai satu kesatuan, satu iman, satu pimpinan. Saudara-saudariku yang terkasih, Pesta Tahta Santo Petrus juga saya sebut tadi sebagai simbol pelayanan dan kepemimpinan. Kita sebut sebagai simbol kepemimpinan dan pelayanan karena Petrus sendiri mendedikasikan dirinya untuk melayani domba-domba Allah. Dia berjuang untuk sungguh-sungguh hadir sebagai perwujudan sempurna dari Yesus untuk umatnya. Maka dalam bacaan pertama ditegaskan kepada kita bahwa Petrus berkata kepada para pemimpin-pemimpin umat, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Ada beberapa catatan yang boleh kita renungkan. Yang pertama, melayani dengan tulus hati, dengan sukarela, bukan terpaksa. Itulah yang sering kita sebut bahwa pelayanan dalam gereja itu bukan sebagai pelayanan yang penuh kuasa, tetapi memang menjadi pelayan, melayani, mengorbankan banyak hal di dalam diri kita untuk kebersamaan. Dan penekanan yang kedua adalah sebagai gembala, pemimpin, kita juga diajak bahwa kepemimpinan kita itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi kita mengabdikan diri kepada Allah. Berat, dan boleh saya katakan inilah kekayaan, inilah rahmat yang besar bagi gereja. Pada akhirnya di mana-mana kita bisa melihat bahwa banyak orang yang dengan sukarela melayani dan mengabdi kepada Tuhan lewat gerejanya. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang memberikan dirinya, baik itu lewat jalan panggilan menjadi seorang imam atau biarawan-biarawati, baik juga sebagai pengurus-pengurus gereja. Tentu kita harus sepakat mengatakan bahwa kita dipanggil oleh Allah. Maka selalu saya katakan
pekerjaan yang hendak kita laksanakan bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah. Kita dipakai Allah untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus menjadi tokoh sentral dalam perjalanan iman kita. Sebagai paus pertama, pimpinan juga bagi para rasul. Maka kita telah menerima warisan iman itu. Kita mengimani apa yang diimani oleh para rasul. Maka semoga kita juga mau mengikuti Yesus sebagaimana para rasul, khususnya Petrus, telah mengikuti Dia, bahkan dengan nyawa Dia korbankan untuk mengabdi kepadanya. Pertanyaan bagi kita umat Allah, pertama, sejauh mana kita menghargai para pemimpin-pemimpin kita? Yang kedua, bagaimana kita juga mau terlibat untuk ambil bagian dalam karya Allah di dunia ini? Ketiga, bagi para imam, para pemimpin dan gembala umat, semoga apa yang dikehendaki oleh Rasul Petrus juga menjadi semangat kepemimpinan dan pelayanan bagi kita, mengabdi mereka, mengabdi Allah lewat pelayanan kepada sesama. Semoga kita semakin sanggup hadir menjadi saksi kasih Allah. Amin.